Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SDG Konsep Armeni PBL SDG nomor 1 dengan judul Puren akan menampilkan presentasi. Saya selanjutnya. Yang ini merupakan deskripsi proyek kami, konsep art dan cerita yang diusung dalam artbook Prodi Animasi ini dirancang untuk mendukung dan menggambarkan tujuan-tujuan SDG nomor 1. Berfokus pada pengentasan kemiskinan yang digambarkan melalui karakter dan latar yang menggambarkan perjuangan hidup dalam mencari kesejahteraan. Untuk capaian proyek dari PBL kami ini masih 25%. Naik selanjutnya. Baik, ke penulisan naskah. Di sini premis dari cerita kami adalah seekor tikus miskin bernama Poren yang ingin makan roti, namun semua roti di lingkungan dia terkena wabah jamur. Untuk sinopsisnya sendiri, secara singkat dari babak satu itu adalah bagaimana wabah tersebut terbuat dan bagaimana kondisi karakter utama kita yaitu Poren dalam mencari makan. Dan di babak kedua adalah proses bagaimana menggambarkan efek dari wabah jamur tersebut kepada para warga tikus. Dan di babak ketiga adalah penutup dan dijelaskan bagaimana ternyata bahwa pemerintah adalah dalang di balik wabah ini. Untuk penulisan naskah, di sini ada treatment dan skrip. Disclaimer untuk naskah kami itu sedikit saja bagian dialognya karena dari Manpro sendiri pun sudah memberi tahu kalau kami itu sedikit dialognya. Jadi hanya beberapa OS dan kontinut dari karakternya berbicara aja. Sama seperti sinopsis, babak saat itu menjelaskan Sofia dalam buat wabah jamur dan bagaimana Poren sebagai korban dari wabah jamur tersebut. Lalu di babak kedua, Poren ingin memakan roti tersebut dengan mengikuti antrean dari posko bantuan. Tetapi di posko bantuan, Agus, seekor tikus pemerintah, menggelapkan roti tersebut. Dan di puncak cerita, Agus berhasil ditangkap, namun rotinya tetap hilang atau tetap berhasil digelapkan oleh para pemerintah. Dan di akhir terungkap bahwa Sofia adalah dalang dibalik semua ini, seperti itu. Next slide-nya akan dijelaskan oleh Franciscus Samosi. Oh ya, oleh Zaki. Oke, selanjutnya di sini kami memiliki karakter utama yaitu Poren, di mana Poren sendiri termasuk ke dalam golongan tikus miskin atau menengah ke bawah, dan itu bisa dilihat dari warna tikusnya, warna hitam. Lalu untuk beberapa referensi dari Poren, kami mengambil dari beberapa kartun, film, anime, dan game. Salah satunya ada Levi, ada Asta dari Black Clover, Guts dari Berserk, Hyakimaru dari Dororo, kemudian ada Nolan dari MLBB, Didi dari Didi Sitikus, kemudian ada Basim dari Assassin's Creed Mirage. Dan untuk goals Warren sendiri sebenarnya cukup simple. Sebenarnya dia hanya ingin mengambil haknya kembali untuk makan roti. Eh Lanjut ya. Oke, baik untuk konsep seni di sini kami membuat beberapa pusat environment yang akan sering kami gunakan di storyboard dan cerita kami. Bisa dilihat di situ ada environment pemukiman juga jorok, kumuh dan berantakan di mana menggambarkan situasi pemukiman miskin yang terjadi karena mereka kelaparan. Lalu juga di situ ada environment posko bantuan, yang gimana kami mengambil referensi dari yang sudah dilakukan pemerintahan oleh Indonesia. Oke, next slide. Lalu juga ada environment pemukiman miskin lainnya, yang dimana di situ kami menunjukkan seberapa kotor memang wilayah pemukiman miskin. Lihat dari air sungainya saja sudah limbah di mana-mana dan sampahnya sudah bertebaran di mana-mana. Namun untuk dari environment pemukiman kaya di situ sudah sangat berbanding terbalik, yang dimana di pemukiman kaya gedung-gedungnya tinggi-tinggi dan jalanan raya juga besar-besar. Di tengah-tengah kota pemukiman kaya juga terletak patung emas yang cukup tinggi, yang dimana di situ menandakan bahwa
kotanya memang kaya dan makmur. Kira-kira seperti itu. Next slide. Baik, di sini adalah slide papan cerita yang dimana kami membreakdown dari naskah menjadi thumbnail storyboard. Dimulai dari established shot dan beberapa shot yang dapat membuat storyboard lebih unik dan beberapa angle lainnya. Baik, slide selanjutnya. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan Dava. Baik, untuk gambar digital, kami dari tema cerita yang ngambil dari beberapa anime, yaitu 886 dan juga ORC untuk pengambilan konsep plot, untuk pengambilan konsep secara plot. Lalu ada Zootopia sebagai visual dan ada Squid Game untuk menggambarkan konsep bagaimana para tikus miskin berebut makanan. Lalu ada The Platform juga yang menggambarkan kesenjangan sosial secara ekstrim. Untuk kasus itu sendiri, kami mengambil dari kasusnya Juliari Batubara, yang dimana dia mengkorupsi dana bantuan sosial. Di sini kami juga membuat dari karakter Poren sendiri, Sofia dan August, mulai dari anatomi, lalu sketch, lalu thumbnail dan coloringnya. Ada juga dari environmentnya, untuk thumbnail dari beberapa scene kami, yang dari pemukiman tikus kaya dan pemukiman tikus miskin. Lalu ada juga referensi-referensi dari props yang kami gunakan dan kota-kotanya juga. Untuk membuat storyboard di sini kami menggunakan referensi dari banyak shot, gak cuma dari film, gak cuma dari anime, tetapi fun fact kami juga mengambil dari eh, peragaan asli ya. Jadi saya berinisiatif mengfoto diri saya, mengkoreografikan gerakan-gerakan pada shot di cerita ini, terutama yang gerakan-gerakannya complicated sehingga memerlukan peragaan secara langsung seperti itu. Boleh, next slide-nya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saka. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk beberapa ini di bisa dilihat dari sini kami menerapkan beberapa aplikasi atau software berguna seperti ChatGPT, 3D Easy Photos, Pinterest, DeepSeek, Twitter, Twitter Duet, dan juga Unsplash. Untuk di ChatGPT kami memanfaatkan seperti bagaimana kami nanti penambahan-penambahan cerita di cerita kami dan juga isi pos kami dipermudah dalam gambar karakter-karakter kami di bagian digital. Dan bagian Pinterest dan Unsplash itu kami mendapatkan referensi-referensi tambahan untuk bagian environment dan juga Twitter itu membantu kami dalam membuat script. Selanjutnya. Baik, Mas. Untuk slide Nirmana 3D, kami menggunakan prinsip prinsip di mana yaitu empasis, kontras, dan keseimbangan. Lalu untuk prinsip Nirmana 3D-nya kami menggunakan repetisi dan beberapa elemen seperti garis, Kok dipanggil? tekstur, Apa? dan lain-lain. Baik, slide selanjutnya. Oh, baiklah, tahapan selanjutnya rencana kami ke depannya adalah melanjutkan progres PBL saat ini dan kami juga akan menambahkan beberapa detail-detail atau aset baru. Terus untuk rating pembangun atau constructive criticism kami, secara konsep PBL ini udah baik dan visual juga udah detail dari penggambaran karakter dan lingkungan dan perlu ditingkatkan lagi, serta manajemen pada peran masing-masing anggota dan eh, peran pada masing-masing anggota perlu diperbaiki. Untuk progres kami sudah sampai 25% sejauh ini.
Baik, Ya, berikut ini ini merupakan adalah daftar pusaka. Lalu slide selanjutnya adalah lembar pengesahan yang sudah ditandatangani oleh manajer proyek kami. Baik, untuk sekian presentasi kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.